Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini wa bi'ulumikum amin. Babus sabri. Belum masuk ya? Sabar. Belum masuk bab sabar, harus sabar. Wa an Sayyidina Abdullah bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni adam wadiyan min dhahab ahabba yakuna lahu wadiyan wa lan yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda law anna li ibni adam wadiyan min dhahab seandainya seorang manusia memiliki satu lembah, wadi itu lembah dipenuhi dengan emas, satu lembah yang dipenuhi dengan emas. Ahabba yakuna lahu wadiyani, maka ini orang yang punya satu gunung, anggaplah satu gunung sebenarnya bukan gunung, wadi itu ya lembah. Kayak ini legok gitu, turunan gitu. Itu namanya lembah, bahasa Arabnya wadi. Maka dia ingin memiliki lembah yang kedua. Saking rakusnya manusia tuh, rakus. Manusia rakus gak? Rakus. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, banyak banget pengennya pokoknya. Aneh nih kalau udah punya motor, minimal banget motor yang inilah, yang enakan dikit, kagak enak nih motor yang ini misalnya. Motor bebek nggak enak, motor bebek. Minimal banget motor apa misalnya? CBR, ya CBR 150. Udah punya, pengen naik lagi gak? Saya pengen punya motor Ninja 2,5 250. Ninja 250. CC-nya 250. Udah punya Ninja, pengen lagi ya yang lain? Pengen punya Yamaha R6 600 cc. Brum. Wah itu moge baru tuh. 600 cc baru moge. Tahu moge? Apa? Motor ageng, motor gede. 600 cc baru gede, kalau 250 cc enggak gede. 600 cc R6. Udah punya, pengen lagi gak? Pengen punya Harley 2 miliar harganya. Udah punya Harley, pengen lagi gak? Pengen, enggak kelar-kelar. Ini keinginan yang ada diri kita nih, hawa nafsu itu enggak ada habisnya. Nggak ada habisnya kalau nggak diteken, nggak direm dengan agama. Wah, celaka kita, dibunuh oleh hawa nafsu kita. Pengen ini. Ambisi. Kalau ambisinya yang bagus-bagus, silahkan aja. Nah, pengen sholat tahajud 2 rakaat, udah 2 rakaat, kayaknya nggak cukup 2 rakaat. Harus 4 rakaat, dan 4 rakaat nggak cukup kayaknya nih. Harus 100 rakaat. Udah 100 rakaat, kok masih kurang kayaknya. Ada kayak yang begitu? Ada. Di mana? Ambisi dalam beribadah. Kalau ambisi dunia nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya kalau nggak ditekan dengan agama, direm sama agama, bablas kita langsung. Pengen ini. Pengen nikah dah. Kalau nikah nih pokoknya aman insyaallah. Tinggal belajar. Udah nikah, pengen nikah lagi kayaknya dah. Udah nikah lagi, udah nggak ada habisnya. kurang cakep nih yang ini nih,
pengen nikah lagi dah, cari yang cakepan. Ada lagi gak yang cakep? Ada lagi yang cakep, ada lagi yang cakep, ada lagi. Gak bakal habis sudah. Tawakal atau qanaah, menerima apa adanya. Hawa nafsu kita itu kalau nggak dibendung, habis kita, kalah sama hawa nafsu, diperbudak hawa nafsu. Cari lagi, ini kurang, motornya kurang gede. Pengen dah punya rumah sendiri, capek ngontrak, punya rumah sendiri, kayaknya kurang lega dah. Kurang lega dah nih, yang legaan. Roman-romannya ini harus 2 tingkat. Kayaknya nggak enak kalau nggak ada mobil. Habis umur sama nyari dunia, ibadahnya belakangan. Nah itu dia. Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahab ahabba yakuna lahu wadiyan. Andaikan manusia memiliki sebongkah atau selembah itu diisi dengan emas, maka ia ingin miliki yang kedua, lembah yang kedua. Nggak ada habisnya. Walan yamla afahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya itu illa turab. Mulut kita nih nggak habis sudah. Pengen makan terus. Artinya nggak puas-puas. Nggak puas-puas, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen. Kapan puasnya? Nanti kalau udah makan tanah. Kapan makan tanah? Kalau udah meninggal, baru dah tuh kenyang dah tuh. Makan tanah. Wa yatubullah ala man tab. Dan Allah mengampuni orang yang taubat. Jangan sampai kita diperbudak sama dunia. Suatu hari salah seorang daripada umatnya Nabi Nuh alaihissalam meninggal anaknya. Sedih ibunya, nangis, anak saya meninggal. Sedih gak? Sedih lah, ditinggal sama anaknya kok. Ditanya, umurnya berapa bu anaknya bu? Umur anak saya 60 tahun. Umur anaknya 60 tahun. Ibunya berapa tahun berarti? Umur anaknya pada zaman Nabi Nuh itu umur panjang-panjang, 300 tahun, 400 tahun. Umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. 950 tahun hidup, bosen gak ente? Bosen. Ya umur Nabi Nuh itu umatnya rata-rata ratusan tahun, 400, 500 tahun, 700, mungkin ada yang 1000 lebih. Maka ini anak meninggal, umurnya 60 tahun, masih kecil. Mungkin masih TK kali, 60 tahun ya. 60 tahun. Kalau kita 60 tahun udah bukan TK lagi. Udah TK jompo namanya. Taman kanak-kanak jompo. 60 tahun. Akhirnya ditegur, "Bu, kenapa sedih? Anak saya meninggal. Berapa umurnya? 60 tahun. Jangan sedih, Bu. Kenapa emang? Nanti akan datang suatu umat umurnya maksimal 60 tahun." Iya. Umat siapa? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina sab'in aw ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Kaget ibunya. Ada manusia umurnya 70 tahun doang. Kaget. Emang kenapa? Ini ada nanti datang hari kiamat. Sebelum hari kiamat, sebentar lagi kiamat no. Udah mau game over dunia, nanti akan datang tuh suatu kaum, entitas kehidupan, suatu kaum yang umurnya kagak lebih dari 70 tahun. 70 tahun lebih udah nyusahin. Udah dianggap meninggal. Iya, udah nyusahin. Keluarganya udah pengen meninggal aja udah. Lama banget nih engkong, masih hidup aja. Makan di kasur, mandi di kasur, buang air di kasur, semuanya di kasur. Capek gak ngerawatin? Capek. Dikesel. Engkong lama banget matinya ya. Akhirnya datang ke tukang apa? Ke kiai. Pak Kiai minta tolong, minta air. Minta air apa? Apa emang niatnya itu? Hajatnya apa?
saya pengen engkong saya mati. Ada, itu di rumahnya datang tuh sering. Datang, Pak Kiai minta air ke bapaknya. Minta air, kenapa minta air? Pokoknya minta air biar dilancarin urusannya. Dikasih, airnya didoain, ya udah. 2 hari datang, 2 hari lagi datang orangnya. Assalamualaikum Pak Kiai, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Hajat saya terkabul. Kenapa? Bapak saya meninggal. Iya. Orang 120 tahun umurnya. Udah tidur gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang bilang nggak tahu dia main sihir apa, ada punya susuk atau apa, tuh kan susah matinya jadinya. Itu dia mau mati, capek hidup, tapi nggak bisa dicabut itu. Maka datang ke kiai, didoain, bacain hizib, bacain wirid. 2 hari ada bendera kuning, seneng dia. Alhamdulillah, bapak saya meninggal juga akhirnya. Iya. Nah, ini ibu-ibu ini yang pada zaman Nabi nu kaget. Ada orang umurnya 60 tahun, udah tua, ada nanti hari kiamat, sebelum hari kiamat akan datang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ibu ini? Wah, kalau saya tinggal pada zaman itu yang umurnya cuma 60 sampai 70 tahun, saya nggak bakal bikin rumah kali ya. Saya nggak bakal nyari kerjaan, kerjaan ibadah aja dah. Artinya apa? Ini 60 tahun tuh pendek gitu. Iya. 60-70 tahun tuh pendek. Kalau kita habisin umur cuma buat nyari kerja, nyari pamor, nyari sohor, nyari terkenal. Kapan mau belajar nih? Kapan mau ngaji begini? Kapan? Kapan mau ibadah? Kapan? Kapan lagi kita ibadah? Umur kita 60 tahun, 70 tahun udah nyusahin. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang umurnya panjang, nanti akan kita kembalikan ke sedia kala waktu dia kecil. Waktu kecil nggak bisa makan sendiri, nah udah gede umurnya 90 tahun nggak bisa makan sendiri, harus disuapin. Waktu kecil nggak bisa buang air, istinja sendiri, cebok sendiri. Ntar 90 tahun nggak bisa cebok sendiri, harus dianterin kamar mandi. Afala ya'qilun, emang dia nggak mikir apa gitu? Emang kita nih nggak mikir itu? Ya'qil itu apakah mereka? Maksudnya kita nggak mikir. Umur kita tuh pendek. Maka saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Saling mengingatkan. Nanti kalau diingetin sama orang, jangan marah. Ayo ngaji, ayo sholat. Apa sih? Urusin udah diri lu aja. Enggak nih ngingetin ente, ayo. Iya, umur kita nggak panjang loh. Sok-sokan loh gitu. So alim, so pinter, so ustad. Ceramah bukan di sini tempatnya, harus di masjid. Ngingetin, ada neraka di depan mata ente loh gitu. Iya, harusnya terima kasih sama orang yang ngingetin kita. Jangan marah. Bang Aboy ngingetin sholat, nggak boleh marah. Ayo sholat, subuh marah. Masih ngantuk juga. Nggak boleh marah. Kalau kita lagi jalan, ada lubang di depannya, diingetin sama orang, awas mas, ada lubang di situ. Terima kasih gak? Apa kesel? Ya kenapa jalan gue yang jalan, cemplung aja. Marah dia, kok nggak ada ngingetin gue ya? Ya diingetin marah sih. La haula wala quwwata illa billah. Angin lagi kencang banget. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Iya, walan yamlafahu illa turab wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah mengampuni orang yang bertaubat. Bertaubat kita terlalu banyak, kita terlalu jauh mengejar dunia. Terlalu jauh mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan sebenarnya. Kampung kita bukan di sini, kampung kita di akhirat. Wa an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-jannah.
yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim fayustashhad. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Siapa Sayyidina Abu Hurairah namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Beliau punya nama, bukan punya nama. Beliau itu diperselisihkan namanya sampai 70 khilaf. Jadi yang paling masyhur namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, sampai 70 nama. Saking banyaknya Sayyidina Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu subhanahu." Allah senang. Di sini tertawa artinya. Allah tertawa. Gimana Allah tertawa? Maka nggak disebut tertawa, disebut senang. Bukan disebut senang juga, disebut ridho. Gitu. Mencintai. Orang kalau senang kan ketawa. Allah ketawa gimana? Senang itu kan hati. Allah nggak ada hati, nggak ada jantung yang bisa memicu emosi. Allah itu nggak punya emosi. Allah itu zat qadim, nggak berubah-ubah. Kalau kita berubah-ubah, senang, nanti sedih, nanti bahagia, nanti cemas, nanti takut, nanti senang lagi. Tapi Allah itu nggak begitu, nggak ketawa, ntar senang, nggak ada emosinya. Allah itu maha baik, selamanya baik. Allah maha dermawan, selamanya dermawan. Jadi nggak ada tertawa. Ini tertawa kinayah, majaz namanya. Namanya majaz. Nanti belajar insyaallah balaghah. Kapan? Nggak tahu. Siapa yang ngajar? Bang Aboy kali yang ngajar balaghah. Ada yang ngajar balaghah di sini? Ada pelajaran balaghah? Nggak ada. Ntar ada kali insyaallah tahun depan. Allah Subhanahu wa taala mencintai gitu. Ila rajulaini, dua orang yang saling membunuh. Saling membunuh kok mencintai? Orang maksiat kok dicintai? Bukan, maksudnya saling membunuh di sini ya dakhulanil jannah, yang mana keduanya masuk surga. Gimana ininya gambarannya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Orang yang pertama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqtal, dan dia terbunuh. Orang yang jihad di jalan Allah menghunuskan pedangnya, kalau terbunuh masuk surga. Tsumma yatubullah 'alal qatil. Yang membunuh dia, jadi yang membunuh orang pertama, taubat. Fayuslim, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, fayustashhad. Kebunuh juga. Iya. Habis masuk Islam terbunuh juga, maka dia masuk surga. Itu dia. Padahal habis membunuh. Ada ceritanya Sayyidina Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang yang paling memusuhi Islam dan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling jahat dulu sebelum masuk Islam. Suatu hari ada seorang penyair namanya Nabigah Az-Zubyani. Nabigah Az-Zubyani. Ini seorang penyair, dia belum masuk Islam. Penyair pada zaman itu setara dengan level selebgram zaman sekarang. Selevel dengan artis atau selebgram yang sekali ngomong dunia tahu langsung. Sekali ngomong endorse, tahu endorse? Iya. Itu endorsement TikTok Raffi Ahmad itu satu kali video 60 juta 30 detik, harus dihapus dalam kurun waktu 1 hari. 60 juta, kita bayangin. Sekali ngomong A, langsung A semua satu dunia. Itu penyair pada zaman itu. Sama, nggak jauh beda lah, kayak artis zaman sekarang. Suatu hari yang Nabigah pengen masuk Islam, karena ada penyair Islam pengen di endorse gitu. Pada zaman itu ketika minoritas Islam. Jadi, nah Sayyidina Abu Sufyan sebelum masuk Islam takut ini orang. Wah, ini kalau masuk Islam bahaya nih.
Kita bisa kalah kaum kafir Quraisy, kata Abi Sufyan. Jangan sampai Nabi roh ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita halang-halangi pokoknya Nabi roh. Nabi roh terkenal banget. Ane itu dia menghafal syair-syairnya Nabi roh, tapi ane lupa. Apa syair yang paling terkenal? Apa ya Nabi roh itu? Nggak tahu, udah lupa lah. Awalnya lupa, kalau awalnya ingat ane terusin. Nabi Qa'adzubiani. Kemudian ini orang, saya ingin ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Masuk Islam. Setiap dia nemu orang kafir Quraisy, jangan, enggak, tetap saya maksud. Jangan, tolong ini dengerin saya dulu. Enggak, saya pengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau masuk Islam. Saya pengen tahu bagaimana Islam kayak gimana sih. Datang jalan dihalangin. Akhirnya suatu lagi jalan ketemu Abu Sufyan. Nabi Rah, mau kemana ente? Mau ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Saya pengen cari tahu tentang Islam. Janganlah, gitu katanya. Jangan masuk Islam. Enggak, saya mau masuk Islam. Enggak ada yang bisa menghalangi saya pokoknya. Saya mau masuk Islam. Ya udah, gimana? Saya kasih sesuatu, tapi kamu jangan masuk Islam. Enggak bisa. Saya kuat ini, udah pengen masuk Islam pokoknya. Enggak ada yang bisa menghalangi saya apapun itu. Ya udah gini aja. Saya kasih 100 onta. Saya kasih 100 onta. Seminggu lagi kamu datang, nggak apa-apa, seminggu lagi masuk Islam. Tapi sekarang pulang dulu katanya. Saya kasih 100 onta. Dia mikir, 100 onta dapat, seminggu lagi datang lagi. Seminggu lagi saya udah masuk Islam, nggak apa-apa. 100 onta yang penting udah dapat, udah untung. Akhirnya diambil 100 ontanya, dia pulang. Kata Abu Sufyan, nah bagus dia pulang. Akhirnya nggak masuk Islam. Seminggu lagi ntar kita cari lagi donatur. Donatur buat ngehalangin dia. Dia pulang, belum sampai rumahnya, jatuh dari ontanya, meninggal keinjak onta. Meninggal keinjak onta. Ente jangan kira onta lembek gitu, kelemar-kelemar. Onta tuh dipakai buat perang, karena larinya ada yang kenceng. Walaupun kelihatannya kayak ya begitu jalannya lama, itu jalan yang lama tuh yang gemuk-gemuk, yang buat perang. Itu yang kurus-kurus kakinya tuh, kenceng larinya onta. Maka ada namanya perang onta. Perang Jamal namanya, perang onta. Iya. Dia pulang, jatuh, keinjak onta, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah masuk Islam belum? Belum. Abu Sufyan yang menghalanginya masuk Islam. Nanti ketika Nabi Muhammad SAW haji wada, masuk Islam dia. Dia masuk Islam, padahal dia menghalangi orang untuk masuk dia masuk Islam. Masuk surga yang mana? Yang masuk Islam Abu Sufyan, Sayyidina Abu Sufyan masuk surga. La haula wala quwwata illa billah. Adil gak? Ya adil. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu emang enggak ada yang tahu agama itu siapa. Ada yang tahu hidayah itu buat siapa? Orang yang paling memusuhi Islam, yang menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, dia masuk Islam. Aneh bin ajaib. Dia masuk ke surga. Nah, itu ada hubungannya dengan ini nih. Tsumma mana tadi? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal, tsumma yatubullah 'alal qatil. Kemudian Allah memaafkan, memberi taubat kepada orang yang membunuh. Kenapa? Fayuslim, sebab dia udah masuk Islam. Padahal dia habis bunuh tadi. Fayustashhad, maka dia memiliki gelar syahid. Maka kita nggak boleh memvonis orang zaman sekarang misalnya, itu jahat, itu ini. Kita nggak tahu ke depannya siapa yang bakal selamat ini imannya. Apakah kita bakal selamat iman sampai kuburan, sampai meninggal, ketemu munkar nakir, atau naudzubillah nasallallahu alaihi afiyah, dicabut, maka selalu berdoa jangan sampai dicabut iman Islam kita. Iya, berdoa sampai nanti kita ketemu kuburan, ketemu Israel, masih nempel iman kita. Gak apa-apa dah hilang harta, gak apa-apa hilang kesehatan, gak apa-apa hilang keluarga, diambil semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kita diambil apanya? Iman. Iman tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa.
Iman adalah mutiara. Itu lagu, itu lagu anak masih kecil. Lagunya si Raihan namanya. Itu guru penyanyi dari mana? Dari mana sih? Dari Malaysia. Nggak apa-apa dah diambil semua harta kita habis, ini semua habis, sengsara di dunia. Yang penting iman. Iman diambil, wah udah babak belur kita. Babus sabri, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru, wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala ta'ala wa laman sabara ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala ta'ala ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was sabirin. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Bab sabar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, dan berusaha buat sabar. Jadi sabar itu berusaha. Sabar itu berusaha. Jangan aneh orangnya emang begini, nggak bisa, kalau marah tuh nggak bisa ditahan, nanti jadi penyakit katanya kalau marah ditahan. Ada kayak begitu orang? Aneh kalau marah emang begitu, ngamuk modelnya. Sabar, aneh nggak bisa sabar, nggak mau sabar misalnya, nggak mau sabar pokoknya. Ya gimana ya, orang jalannya cuma satu kok sabar, nggak ada lagi yang lain. Karena sabar itu berusaha. Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar, dan hilm itu ya sabar dengan berusaha, disabar-sabarin. Sabar, biarin dah sakit dikit. Iya. Kesel, misalnya mukanya merah, dadanya sesek. Emang harus usaha. Iya, sabar. Emang gak ada jalan lagi, berarti yang cuma jalannya cuma satu, sabar. Ente pengen pulang, kagak ada jalan lagi, satu doang, namanya jalan kesabaran. Ente pulang nggak? Apa diem aja nggak mau pulang? Pulang, lewat mana? Lewat jalan kesabaran. Itu perumpamaannya. Nggak ada lagi jalan kecuali sabar. Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali semuanya udah diusahain, semuanya udah didoain, semuanya udah diperjuangkan, tetap ketutup misalnya jalan kita. Ya udah, lewatin aja dengan kesabaran, sabar, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya udah usaha, saya udah doa, saya udah berjuang, nggak ada lagi yang bisa saya lakukan sekarang. Sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Niscaya, ini namanya nun taukid tsaqilah bil qasam juga. Wala lamul qasam namanya. Wala nabluwannakum, demi Allah kami akan uji kalian. Pasti itu, ini udah pasti dari Allah, udah divonis, udah statement, pernyataan, kepastian. Pasti kami uji kalian minal khaufi, dengan rasa takut dah. Takut apa? Takut mati, takut sakit, takut nggak bisa makan, itu takut nggak nikah, takut nggak ada jodohnya, takut nggak berhasil, takut gagal, itu takut namanya. Terus bagaimana? Ya sabar, jalanin aja. Wal ju', dan rasa lapar. Jangankan ente orang biasa, Nabi aja kelaparan nggak? Kelaparan.
ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala baina ayyakuna malikan nabiyyan wa baina ayyakuna 'abdan nabiyyan. Disuruh pilih mau jadi raja dan nabi apa jadi seorang hamba dan nabi. Dipilih. Pengen jadi raja juga nabi apa pengen jadi seorang hamba biasa tapi juga nabi? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti instruksi malaikat Jibril. Tawadhu, merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi hamba tapi juga nabi. Maka disebutkan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Iya, dengan hamba. Ada gak raja, nabi juga ada gak? Nabi Sulaiman. Itu kerajaannya dari timur sampai barat. Punya Nabi Sulaiman semua. Ada 4 orang yang pernah menguasai dunia. 2 orang Islam, 2 lagi orang kafir. Orang Islam yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaannya dari timur sampai barat. Bukan se-Indonesia, bukan satu Nusantara, bukan satu Uni Soviet, gede Uni Soviet. Bukan, sedunia. Dari timur sampai barat punya Nabi Sulaiman. Yang kedua Alexander Dzulqarnain. Babang Alex. Ya, kan sebutan nama Alex itu orang hebat dia. Iskandar Dzulqarnain itu menguasai dunia dari timur sampai barat. Dikuasai sama dia. Maka disebut Dzulqarnain pemilik 2 tanduk. Bukan tanduk ada tanduknya. Konon katanya itu 2 tanduk maksudnya tanduk timur, tanduk barat udah pernah dia kuasain semua. Kerajaannya dia itu bayangin, raja. Nabi Sulaiman nabi, raja juga. Alexander Dzulqarnain enggak jadi nabi, orang soleh. Orang yang ketiga namanya Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Kalau ente cari di Google Bukhtanasor, nanti yang keluar bahasa nggak tahu bahasa apa, Persia atau namanya Nebukadnezar. Itu keturunannya Raja Namrud. Kalau nggak salah gitu. Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Orang yang keempat Raja Namrud. Itu kerajaannya di timur sampai barat. Orang yang pertama kali menggunakan itu, mengenakan mahkota di kepalanya itu Raja Namrud, pakai mahkota. Dulu raja nggak ada. Raja Namrud maka pakai mahkota untuk menandakan kekuasaannya. Raja. Iya. Nabi Muhammad SAW suruh pilih mau jadi raja, nabi juga atau orang hamba biasa. Hidupnya sederhana tapi nabi. Akhirnya beliau memilih menjadi orang biasa. La ya Rabb, saya enggak mau jadi orang kaya katanya. Bal asba'u yauman wa aju'u yauman. Saya pengen lapar sehari, kenyang sehari. Enggak mau kenyang terus misalnya. Enggak boleh lapar sedikit, anak raja misalnya. Saya pengen lapar sehari atau kenyang sehari supaya saya bersyukur. Kenyang, alhamdulillahilladzi at'amana, ya Allah terima kasih sudah memberikan makanan yang enak, yang lezat, yang mengenyangkan. Besoknya lapar. Biar saya tahu rasanya lapar, rasanya menderita. Biar saya ini kembali kepadamu. Biar saya butuh kepadamu. Iya. Kapan orang merasa butuh kepada Allah? Kalau lagi susah. Baru dah, ya Allah, bagaimana ini hidup? Anak sakit, istri marah-marah mulu, pempes habis, kontrakan belum bayar, listrik token bunyi nit 2 jam lagi mati. Duit nggak ada, utang di mana-mana, ya Allah gimana ini? Iya, sabar, jalanin aja.
Memang begitu jalannya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Nabi sederhana hidupnya itu, nabi sederhana. Padahal dunia ini punya nabi semua. Iya, dunia ini punya nabi semua. Apa dalam qasidah burda apa tuh? Lupa nih kan. Wa shadda min saghabin ahsyahu wa ta'a. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innal isama la ta'du ala. Lupa. Duluannya sering baca itu burda. Setiap pagi baca burda. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Rasa takut kehilangan orang yang dicintai, kehilangan barang, kehilangan keluarga, kehilangan harta, takut mati, takut lapar, wal ju' dan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Kita bakal diuji dengan kekurangan harta. Orang yang paling kaya sekalipun pernah merasakan sulit gak? Pernah. Wal anfus, kekurangan jiwa, artinya meninggal, ditinggal oleh orang yang kita cintai. Kehilangan orang tua, kehilangan apa lagi? Banyak pokoknya, harta, orang tua, keluarga, sanak famili. Wa tsamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian apa yang belum dirasain sama beliau? Ujian apa yang belum dirasain sama beliau? Dari kecil orang tuanya gak ada. Lahir sebentar ibunya meninggal. Belum lahir bapaknya meninggal. Lahir sebentar ibunya meninggal, diasuh kakeknya. Gede dikit kakeknya meninggal. Masih kecil udah ini, gede umur 25 dari nabi, ngajak pada kebenaran, dimusuhin sekeluarga. Dilemparin batu, dilemparin kotoran. Iya, ujiannya banyak. Dikatain orang gila. Ama sahibukum bimajnun, katanya. Ini orang gila. Orang gila, Muhammad itu orang gila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu masih kecil umur 25. Ajak kepada kebaikan, padahal dikatain orang gila, dimusuhin, diboikot. Diboikot. Selama 2 tahun diboikot. Orang yang masuk Islam nggak ada yang boleh belanja sama kami, nggak ada yang boleh dipisahin. Orang yang masuk Islam itu diboikot sama kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nggak ada yang boleh menikahi dengan orang Islam, dengan pengikutnya Muhammad. Nggak ada yang boleh berjual beli dengan pengikut Muhammad. Nggak ada yang boleh berinteraksi dengan pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai konon katanya itu saking laparnya umat Islam pada saat itu, makan rambut bercampur darah. Rambut campur darah. Saking laparnya. Nggak ada makanan 2 tahun. Diboikot. La haula wala quwwata illa billah. Orang-orang udah pada, ya Rasulullah, ini gimana nih kita hidup nih? Gimana kita mau beli makanan nggak dijual sama orang kafir? Gimana kita mau beli ini nggak dijual sama orang kafir? Gimana kita mau menikahi keluarga kami nggak dijual semua? Nggak ada yang boleh nikah, nggak ada yang boleh berinteraksi dengan orang Islam. Nabi Muhammad nggak bisa ngomong apa-apa kecuali nunggu wahyu perintah. Maka diperintahkan untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah. Iya, diboikot, lapar, nggak ada makanan, makan rumput. Daun-daunan dia makan-makanin. Yang bisa dimakan makan pokoknya. Wa basyiris sabirin. Itu dia Nabi Muhammad, semua ujian pernah dirasain. Kehilangan orang tua, maka menikah dengan Sayyidah Khadijah. Kenapa Nabi Muhammad nikah dengan orang yang lebih tua? Janda, udah pernah nikah 2 kali. Sayyidah Khadijah istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam udah pernah nikah 2 kali. Umurnya berapa? 40 tahun. Udah tua. Pada zaman itu 40 tahun yang muda, tapi tetap aja janda, udah nikah 2 kali. Kenapa dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Karena ingin merasakan kehadiran sosok seorang ibu, begitu. Iya, ingin merasakan kehadiran sosok seorang ibu. Karena nggak pernah ngerasain kasih sayang ibunya, meninggal duluan. Belum gede udah meninggal, gimana ngerasain manggil mama, manggil ibu. Orang-orang pada manggil ibunya, saya nggak punya ibu, yatim piatu. Masih kecil suruh gembala kambing, umur 7 tahun, 8 tahun suruh gembala kambing, masih kecil ente suruh gembala kambing mau? Suruh kerja, jadi kuli mau? Minum-minum batako situ. Ente ngapain ya? Kerja, ngapain? Buat hidup, buat makan. Itu Nabi Muhammad SAW tuh kerja masih kecil suruh jagain kambing, gembala. Masih kecil, masih puluh sebelasan, dikit, belasan tahun mungkin 11 tahun atau berapa. Nggak punya orang tua, hidup sama siapa? Hidup sama pamannya, pamannya miskin juga. Ya Abu Thalib miskin. Abu Thalib miskin. Ngasih makan anaknya, ngasih makan Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil. Itu anak-anaknya dibagi-bagi makanya. Dibagi-bagi. Ini Sayyidina Ali. Dibagi-bagi Abu Thalib. Akhirnya udah hidup. Tapi jadi Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, memilih orang yang lebih tua jauh, 25 ke 40 berapa tahun? 15 tahun bedanya. Ana sama istrinya cuma 2 tahun bedanya. Ana lebih muda, lebih tua dia. Iya. Kenapa? Karena ingin merasakan kasih sayang seorang ibu. Maka ketika Sayyidah Khadijah meninggal, sedihnya bukan main. Ditinggal ibunya, ditinggal istrinya juga. Selama ini yang saya anggap untuk mengadu, untuk berkeluh kesah, meninggal juga. Ya Rabb, istrinya meninggal. Kita bayangin, gimana kayak suami kehilangan istri satu-satunya yang paling dicintai. Nggak pernah poligami. Nabi Muhammad SAW nggak pernah poligami dengan Sayyidah Khadijah. Satu doang, monogami. Iya, poligami itu sunnah. Nikah lebih dari satu sunnah. Kenapa Nabi Muhammad cuma 9? Sayyidah Khadijah sendirian. Iya, Nabi Muhammad sendiri 2 doang udah. Ketika meninggal Sayyidah Khadijah, udah. Cinta ini hanya untuk Khadijah. Menikah sama Sayyidah Aisyah, nikah lagi sama Sayyidah Hafsah, nikah lagi sama Sayyidah Saudah. Bukan berarti gak cinta sama Sayyidah Aisyah, cinta juga. Tapi yang paling dicintai siapa? Sayyidah Khadijah. Iya. Cinta pertamanya Nabi Muhammad SAW. Sering disebut-sebut Khadijah. Di depan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai marah, sampai cemburu. Siapa tuh janda gitu. Saya ini perawan, kenapa nggak pernah disebut? Ya, janda itu disebut-sebut mulu. Marah, Nabi Muhammad marah. Setiap sedekah, setiap motong kambing, mau sedekah, itu kirimin ke temannya Khadijah tuh. Itu kirimin ke keluarganya Khadijah. Selalu disebut namanya. Iya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allahumma hadza juhdi fi ma amlik wa la tu'akhidni fi ma la amlik. Kalau masalah bid'ah, kama qala Nabi SAW. Ini urusan cinta, urusan hati. Hati nggak bisa dibagi-bagi. Ente cinta dia. Enggak, yang paling dicintai satu doang. Iya, cuma satu orang di dalam hati, nggak bisa 2 orang. Satu hati itu nggak bisa diisi 2 orang, nggak bisa. Iya, hawa nafsu bisa ente, ini juga nafsu ente namanya. Kalau cinta nggak bisa satu doang. Iya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, doa sama Allah. Ya Rabb, Allahumma hadza juhdi fi ma amlik. Ini usaha saya dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang saya sanggup. Wala tu'akhirni fi ma la amlik, dengan apa yang saya miliki, dan jangan minta tanggung jawab kepada saya dengan apa yang tidak aku miliki. Apa yang tidak aku miliki? Hatiku. Hatiku nggak bisa dimiliki siapapun. Hatiku buat, ketika Sayyidah Khadijah meninggal ada Aisyah. Hatiku buat Aisyah doang udah. Iya. Tapi yang bisa dimiliki oleh Nabi apa? Nafkahnya. Maka ada yang bilang itu Nabi nggak adil. Pernah Nabi sendiri yang bilang nggak adil dalam apa? Dalam cinta. Nggak bisa adil dalam cinta. Cuma satu doang. Yang punya istri 4. Satu doang yang paling dicintai pasti. Yang 3-nya ya nafkahnya adil. Nafkahnya harus adil apa? Nafkah. Ente punya istri 4 misalnya. Amin. Ente punya istri 4 misalnya. Wajib adil. Dalam hal apa? Nafkah.
Duitnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta per hari misalnya. Iya, atau seminggu 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Tapi cinta nggak bisa semuanya dicintai sama-sama, nggak bisa. Nggak bisa. Pasti satu doang. Itu ente nggak bisa miliki hati ente. Nabi Muhammad bilang gitu, "Hada juhdi fi ma'amlik." Ini yang bisa saya lakukan, adil dalam urusan nafkah, adil dalam urusan cinta, nggak bisa saya, Allah. Jangan salahin saya, hati saya nggak bisa dibagi-bagi. Yang paling dicintai Aisyah doang. Ditanya Nabi SAW, "Man ahabbun nasi ilaika?" Siapa orang yang paling kau cintai di hidupmu? Aisyah. Kata orangnya, kirain saya kali. Itu yang nanya, kirain saya kali. Dari laki-laki, minar rijal, abuha, bapaknya. Aisyah. Siapa tuh? Bapaknya. Wah, bukan saya ya. Kemudian karena ini orang merasa yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Disuruh jujur. Kamu cinta, tapi yang paling dicintai ini si Anu, ada urutannya. Nah, itu cinta. Kenapa ngomongin cinta ya? Biar bangun. Kalau nggak ngomongin cinta ente merem terus. Kalau ngomongin cinta baru apa itu cinta. La haula wala quwwata illa billah. Sebuah syair bilang gini, ada orang ngomong gini kalau nggak salah, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu wa mal apa ya lupa ya, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali, gitu kalau nggak salah. Pindahkan hatimu kemana tempat kamu mau. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tapi cinta itu pasti hanya untuk cinta pertama. Katanya begitu katanya. Cinta itu hanya untuk orang pertama. Wa mal hubbu illa lil habibil awwali. Cinta itu hanya untuk kekasih yang pertama. Itu Nabi Muhammad SAW nggak bisa melupakan Sayyidah Khadijatul Kubra. Marah ketika Sayyidah Aisyah cemburu, marah. Ini orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa wa mal hubbu illa lil habibil awwali. Cinta itu hanya untuk orang pertama katanya. Ini sih nggak tahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah siapin. Yang laki-laki jangan berangkat dulu sebelum yang perempuannya pindah ke belakang.